Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kembali lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial pertemuan ketiga, masih dalam pembelajaran jarak jauh. Sebelum kita masuk ke dalam materi kita pertemuan yang ketiga, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu selalu mengingatkan untuk selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan tetap di rumah. Selanjutnya kita langsung masuk pada materi kita pada pertemuan yang ketiga. Baiklah, kita langsung masuki materi kita pada pertemuan yang ketiga, yaitu tentang hakikat kegiatan ekonomi. Di sini ada ruang lingkup kegiatan ekonomi. Apakah kalian tahu pengertian kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, dalam kegiatan ekonomi ini terdiri atas kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Di sini kita akan membahas dari ketiga kegiatan tersebut. Yang pertama produksi, distribusi, dan konsumsi. Baiklah, langsung saja kita langsung ke yang pertama, yaitu kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi adalah kegiatan menciptakan benda baru atau kegiatan menambah kegunaan suatu benda sehingga lebih manfaat dalam memenuhi kebutuhan. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi ini disebut dengan produsen. Dan juga dalam kegiatan produksi ini harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu ada what atau apa, yang kedua itu how bagaimana, dan yang ketiga itu for whom untuk siapa. Ya, maksud dari kata what itu berkaitan dengan hal atau barang apa saja yang nantinya bisa diproduksi. Nah, yang kedua itu bagaimana. Setelah kita melihat barang apa saja sih yang bisa atau layak diproduksi, kita juga harus mempertimbangkan bagaimana apakah barang itu layak atau tidak untuk diproduksi. Nah, kemudian yang ketiga itu for whom untuk siapa. Jadi setelah kita melihat barang layak atau tidak dan dipertimbangkan dengan how tadi bagaimana, kemudian kita juga memikirkan barang itu akan ditujukan kepada siapa. Ya, yang selanjutnya yaitu faktor-faktor produksi. Nah, di sini ada 4 faktor, yaitu yang pertama faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, dan faktor produksi keahlian. Kemudian di sini juga ada tujuan dari kegiatan produksi. Yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan konsumen, kemudian mengurangi pengangguran. Yang ketiga yaitu berupaya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan meningkatkan pendapatan masyarakat atau pendapatan negara. Selanjutnya yang kedua yaitu kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Kegiatan distribusi ini juga memiliki tujuan. Yang pertama yaitu agar kontinuitas barang terjamin, kemudian menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen, kebutuhan konsumen akan barang dan jasa itu terpenuhi, dan agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Setelah ada tujuan, di sini juga ada beberapa cara untuk mencapai dari distribusi ini tersebut. Di sini caranya ada 3, yaitu distribusi langsung, distribusi semi langsung, dan distribusi tidak langsung. Nah, di sini udah dijelaskan distribusi langsung itu distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara sehingga penyaluran langsung dari produsen kepada konsumen.
Dan yang kedua yaitu distribusi semi langsung, yaitu sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara. Dan yang terakhir yaitu distribusi tidak langsung, adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, dan pedagang kecil. Selanjutnya yaitu kegiatan konsumsi. Nah, di sini kegiatan konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa, baik itu secara langsung ataupun berangsur-angsur dalam rangka untuk memenuhi hidup. Di sini juga ada tujuan dari kegiatan konsumsi, yaitu mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa secara bertahap. Kemudian menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang sekaligus, dan yang terakhir yaitu memuaskan kebutuhan jasmani dan rohani. Di sini juga ada hal-hal yang harus diketahui dalam kegiatan konsumsi. Itu ada 3. Yang pertama, menghindari hidup boros. Kemudian menetapkan pemenuhan kebutuhan pokok, kemudian memenuhi kebutuhan yang sifatnya melengkapi kebutuhan pokok. Yang ketiga yaitu menyesuaikan besarnya pengeluaran dengan besarnya pendapatan. Nah, itulah penjelasan dari ketiga kegiatan tersebut. Yang tadi yang pertama itu kegiatan produksi, kemudian kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Nah, di sini Ibu akan seperti biasa memberikan tugas buat kalian, yaitu baiklah, ini yang terakhir yaitu tugas. Itu ada 2. Yang pertama, jelaskan yang Anda ketahui setelah menyaksikan video yang Ibu jelaskan tadi tentang kegiatan ekonomi. Nah, itu dari setiap perorangan atau individu itu jawabannya berbeda-beda atau tidak sama. Setiap orang itu berbeda-beda. Nah, yang kedua, tuliskan jenis-jenis faktor produksi dan jelaskan dari faktor-faktor tersebut. Tolong dikerjakan dan dikumpul dengan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Seperti biasa, dikirim dalam bentuk foto kolase, diberi nama dan kelas, kirim ke WA pribadi Ibu. Tetap semangat, dan Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.